TV. Proyek pembangunan ruang terbuka hijau Bung Karno Sukasade molor dari jadwal yang ditentukan. Molornya pengerjaan proyek senilai 5 miliar lebih itu disebabkan rekanan mengalami masalah finansial. Molornya proyek ruang terbuka hijau RTH Bung Karno tersebut kini mendapat perhatian serius anggota Dewan, khususnya Komisi 2 DPRD Buleleng. Hingga 19 Februari 2019, proses pembangunan di areal RTH belum juga tuntas. Parahnya lagi, patung Bung Karno yang terbuat dari logam juga belum rampung. Kontraktor PT Chandra Dwipa yang menggarap proyek tersebut seharusnya menyelesaikan proyek pada 21 Desember 2018 lalu. Lantaran belum selesai, kontraktor pun diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari. Perpanjangan waktu pengerjaan pun akan berakhir pada Sabtu 9 Februari lalu. Parahnya, proyek belum juga selesai. Bahkan baru menginjak angka sekitar 75%. Bupati Buleleng Putu Agus Suratjana merasa kecewa dengan kontraktor. Pihaknya akan mengevaluasi rekanan yang mengerjakan dan memberikan daftar hitam atau blacklist kepada pihak kontraktor. Mau akibat kelalaian, akibat keteledoran dari pemborong, nanti kebanyakan masalah sama dengan jembatan di Lemuke dulu kan, Pak Yase kena masalah. Itu selesaikan dulu, angka-angkanya beres dulu. Setelah itu kita baru berpikir bagaimana ke depan untuk menyelesaikan Taman Bung Karno. Itu secara kebijakan. Kedua, secara aturan saya sudah sampaikan ke ULP untuk memperketat proses tender. Ya, kalau udah berbuat begini harus di blacklist. Dan saya sudah sampaikan selama ini blacklist sering persoalannya begini. Besok dia di blacklist, besok dia mohon lagi izin baru dengan nama anaknya. Saya minta dilihat semuanya keseluruhannya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, penyebab proyek tersebut tidak bisa dituntaskan sesuai perjanjian kontrak lantaran rekanan pelaksana proyek mengalami kesulitan finansial. Selain Dewan menuding jika peran dan tanggung jawab konsultan pengawas dan supervisi tidak optimal. Taman Bung Karno yang memang ini nantinya kita pakai sebagai ikon Buleleng ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, termasuk harapan masyarakat Buleleng. Semestinya di Desember sudah terwujud berdiri megah patungnya, ternyata baru hanya penggalan-penggalannya aja, ada kaki dan kepala. Nah, tadi dalam rapat tadi sudah dijelaskan bahwasanya memang ada hal-hal yang mendasar yang memang dihadapi oleh rekanan sebenarnya. Jadi pertama, sesuai dengan penjelasan dari pimpinan SKPD tadi, bahwasanya adanya faktor internal di rekanan. Yang pertama menjadi kendala adalah faktor finansial. RTH tersebut diharapkan menjadikan Buleleng sebagai kawasan heritage Bung Karno dan akan menjadi salah satu ciri khas kota Singaraja sebagai tanah kelahiran sang proklamator. Komang Yuda, Bali TV.